Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Dicuekin SBY, terpaksa AHY klarifikasi sendiri, kena sliding Ruhut pula. Ditulis oleh Nina Nur. Entah ide siapa yang membuat AHY berani melemparkan isu kudeta Partai Demokrat ke depan publik. Bahkan dengan naifnya, AHY berani mengirim surat ke Presiden Jokowi, minta klarifikasi. Karena menurut AHY, ada orang dekat Presiden Jokowi yang terlibat dalam isu rebut paksa partainya. Orang dekat Presiden Jokowi itu akhirnya diungkap, yakni Muldoko. Muldoko langsung menanggapinya dengan santuy. Jenderal senior kok mau dilawan sama mantan mayor? Ibarat orang sudah punya pendidikan S2, sudah jadi dosen, lalu ditantang sama bocah yang SMA-nya pun drop out alias DO. Sementara bocah ini bukannya jenius, kemampuannya biasa-biasa saja. Tapi sok tahu, ya udah ditanggapi saja dengan kata-kata dan senyuman khas Muldoko. Bahkan dikasih peringatan untuk tidak mengganggu Presiden Jokowi. Publik pun setuju dengan Muldoko. Lawang Presiden lagi sibuk ngurusin pandemi dan ekonomi, kok diganggu-ganggu soal internal partai. Bukan partai yang masuk koalisi partai pendukung pemerintah pula. Ngapain coba? Isu pun makin bergulir, jadi bola panas. Guliran bola itu selalu berbalik ke arah AHY, pertanda ketidakmampuannya untuk jadi seorang pemimpin partai. Para senior dan pendiri Partai Demokrat pun bersuara lantang, membongkar borok dan aib. Jeroan Demokrat terekspos ke publik gara-gara AHY, yang katanya soal iuran lah, soal tidak adanya laporan pertanggungjawaban lah, bahwa SBY tidak paham ADART partainya sendirilah, dan banyak lagi. Memalukan buat sebuah partai yang pernah punya kader yang jadi presiden selama 2 periode. Menambah rapor jelek Partai Demokrat. Padahal soal hambalang, korupsi ini dan itu masih belum hilang dari benak publik. Apakah AHY sanggup mengontrol bola panas itu? Pastinya tidak. Wong dia tidak berdaya mengerim para senior Partai Demokrat yang mulai bercerita di media. Ada yang mengungkap bahwa SBY ternyata bukan pendiri partai. Ada yang mengungkap tipu-tipu SBY dulu di tahun 2004 yang sudah saya tulis lengkap di sebelumnya. AHY nampaknya makin bodoh. Apalagi selain isu kudeta ini, bergulir pula isu lain yang membuat nama Demokrat makin jelek saja. Soal sejarah pembangunan Bendungan Tukul dan dana hibah dari APBD Jawa Timur buat Museum SBY di Pacitan. Makin keras usaha para kader Demokrat mengklaim ada andil SBY dalam pembangunan Bendungan Tukul. Makin terungkap minimnya kinerja SBY waktu itu. Soal dana hibah pun menampar Demokrat dengan telak. Pemprov Jawa Timur sendiri dapat utangan dari pemerintah pusat, kok malah ngasih dana hibah 9 miliar rupiah ke proyek pribadi milik SBY? Adakah suara AHY menanggapi kedua isu ini? Mana berani? AHY sudah sangat terjebak dengan isu kudeta partai. AHY sedang memainkan strategi playing victim, belagak jadi korban, berharap mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi. Hailah, Gibran yang anaknya Presiden Jokowi saja bertarung sendiri di Pilwalkot Solo. Gak pakai endorsan dari Jokowi. Gak diurusin Presiden Jokowi secara khusus. Nah ini urusan internal partai yang notabene adalah pihak oposisi. Ngapain diurusin oleh Presiden Jokowi? AHY tak kuat lagi menahan bola panas di tangannya. Makin lama dirinya semakin terbakar. Berani main api, ya harus berani menanggung resiko ikut terbakar. Jangan dikira urusannya simpel dan gampang. Muldoko malah mendapat untung, mendapat banyak dukungan publik. Bahkan jika Muldoko mau nyapres pun, publik sudah berani mendukung. PDIP pun kecipratan untung. Nama Bu Megawati makin kinclong. SBY, bapaknya AHY, malah kecipratan uap panasnya. AHY pun memberi pernyataan ke media. Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu, ujar AHY, sambil mencoba melemparkan bola panas ke publik lain. Ini hanya akal-akalan kelompok GPKPD atau Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat untuk menakut-nakuti para kader, lanjut AHY. Kembali publik menertawakan pernyataan AHY. Di medsos pun ramai, ada yang nyeletuk. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Hahaha. Ada yang menyebut AHY pelin-pelan dan tidak becus bagi ketum partai. Memang benar sih, dia yang ribut dan merengek minta Presiden Jokowi klarifikasi. Kok dia sendiri yang akhirnya klarifikasi? Karena dicuekin sama Presiden Jokowi. Hahaha.
Derita AHY belum juga berakhir, bola panas masih tetap panas dan masih ada di tangannya sendiri. Politikus PDIP, Ruhut Sitompul yang dulu pernah bergabung dalam Partai Demokrat berhasil mensliding AHY dengan telak. Ini menunjukkan bahwa AHY itu childish atau kekanak-kanakan, sudah lempar bola panas dan menuduh enggak-enggak pada Presiden Jokowi. Seharusnya AHY minta maaf karena sudah menduga Presiden Jokowi mengetahui semua. Pak Jokowi ini lagi fokus mengurusi COVID-19. Dia tidak punya skala prioritas. AHY juga jangan bilang Pak Jokowi tidak tahu. Mana ada Presiden tidak tahu masalah yang terjadi di negaranya. Hanya Pak Jokowi punya skala prioritas. Dan kita, PDIP, tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga partai lain. Ucap Ruhut dilansir Kompas.com. Ya memang segala kehebohan isu kudeta ini malah menunjukkan betapa minimnya kemampuan AHY sebagai seorang ketua umum Partai Demokrat. Ngurusin partai sendiri saja nggak sanggup, sama mekanisme Kongres Luar Biasa atau KLB saja takut. Lalu merengek ke Presiden Jokowi, model gini mau jadi presiden? Bagai kodok merindukan bulan bro, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.